Apa itu? Apa jawabanmu? Coba. Hidung dan rongga hidung. Hidung dan rongga hidung. Coba dari atas dulu ya. Jadi urutan alat pernapasan mulai dari atas sampai ke bawah ya. Iya kan? Dari nomor urut pertama sampai yang terakhir. Coba dilihat. Yang pertama hidung ya. Jadi saya mau sampaikan dulu yang umum saja. Jadi tidak usah terlalu teknis, yang umum saja. Pertama itu hidung, ya. Hidung itu tempat masuknya oksigen, ya kan? Di dalam bulu hidung itu ada bulu hidung. Di dalam hidung, rongga hidung itu ada bulu hidung. Fungsinya bulu hidung itu untuk menyaring debu yang ikut masuk dengan udara pada saat kita menghirup oksigen atau udara. Jadi kan perhatikan dulu, saya menjelaskan. Jadi itu kan kalau kita menghirup udara itu otomatis biasanya kan ada debu yang ikut masuk. Itu bulu hidung itu dia menyaring supaya debu-debu itu tidak ikut masuk ke tenggorokan, ya, tidak masuk ke tenggorokan. Makanya itu kalau lama biasa ada tai hidung, nah bilang orang nono. Itu debu atau kotoran yang disaring oleh bulu hidung. Jadi dia mengendap jadi kotoran di hidung seperti itu. Jadi bukan kotoran dari mana itu dari luar, kotoran dari luar. Kecuali kalau kita lagi flu. Kalau lagi flu itu lain lagi karena ada ingus di situ. Setelah itu lanjutannya dari hidung kemana lagi? Ke sini, tenggorokan. Jadi dari hidung masuk ke tenggorokan. Di sini tuh ada dua. Ada tenggorokan, ada kerongkongan, ya. Jadi kalau kerongkongan jangan sama dengan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu tempat lewatnya makanan. Di situ ada gerak peristaltik. Kalau misalnya kita menerima makanan. Tapi kalau kita bernapas, udara itu lewat apa? Lewat tenggorokan, seperti itu. Ya, setelah tenggorokan masuk di mana? Bronkus. Ada di sini bronkus. Bronkus itu percabangan dari tenggorokan ke paru-paru. Ada cabang di sini kan? Itu namanya bronkus. Kemudian lanjut di paru-paru. Di paru-paru itu di dalam paru-paru sendiri itu ada alveolus. Jadi alveolus itu adalah tempat bertukarnya apa? Oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu kembali ke luar. Itu apakah kita hembuskan lewat mulut ataukah kita hembuskan di hidung. Tapi yang keluar itu sisa pembakaran. Bukan lagi oksigen tapi karbon dioksida. Oke, lanjut nomor 2, Kevin. Sebutkan dan jelaskan enzim yang terdapat pada getah lambung. Oke. Pepsinogen adalah enzim yang aktif jika berubah menjadi pepsin. Dan sedangkan renin berfungsi mengumpulkan protein susu. Jadi sebenarnya itu ada enzim pepsin, ada enzim renin, kemudian ada satu lagi enzim itu ada 3 di dalam. Pepsin, renin sama apa? Ada satu. Coba dicari. Ada satu lagi itu. Coba dicari. Pepsin, renin sama ada satu. Coba silakan dicari dulu. Jadi ada 3. Ada pepsin, ada renin sama ada lipase. Jadi jangan lupakan itu. Ada 3 enzim di dalam lambung itu yang bekerja, ya. Secara apa? Secara kimiawi. Kimiawi artinya mencerna makanan secara kimia. Kan ada 2 pencerna makanan itu, ada kimia, ada mekanik. Kalau di gigi itu mekanik namanya. Mekanik itu artinya bergerak. Jadi gigi itu yang menghancurkan makanan namanya mekanik. Kalau di lambung itu sudah tidak bergerak begini lagi seperti gigi atau mulut. Yang menghancurkan makanan itu sudah kimia. Dan makanya dikatakan kimiawi. Kimia itu dari mana? Itu dari enzim itu yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, itu ada 3, pepsin, renin, sama lipase gitu. Lanjut nomor 3. Jelaskan proses terjadinya fotosintesis agar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah kemudian dibawanya ke daun. Itu singkatnya ya. Oke, penjelasan lengkapnya begini ya. Jadi pada tumbuhan itu ada namanya proses fotosintesis. Kan mungkin ada pertanyaan ya, Pak, manusia itu kan makan, makhluk hidup itu kan butuh makanan. Iya, butuh makanan. Oke, manusia itu makan. Kita lihat makan ya, makan roti, makan apa dan lain sebagainya kan. Itu makan nasi. Kita lihat cara makannya. Hewan, kita lihat juga cara makannya. Makan rumput kalau sapi, ya kan? Kambing juga makan rumput, ada yang makan daging kalau misalnya dia karnivora. Perhatikan ke sini. Itu kita lihat. Nah, pertanyaannya, tumbuhan itu kan juga makhluk hidup, Pak. Iya, betul. Cara makannya bagaimana? Apakah dia digigit atau tidak? Cara makannya itu, kalau tumbuhan secara umum, itu dengan cara proses fotosintesis. Jadi apa itu fotosintesis, Pak? Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri itu dan menghasilkan oksigen. Jadi 2 yang dia bikin. Makanannya sendiri dalam bentuk karbohidrat, kemudian yang kedua itu adalah oksigen. Oksigen itu untuk apa? Untuk dikeluarkan kembali dan dihirup manusia sama hewan. Seperti itu. Apa? Silakan. Jadi ada 2 yang dihasilkan, oksigen sama karbohidrat. Kalau oksigen itu dia keluarkan kembali. Makanya dikatakan, kenapa di dunia ini oksigen itu tidak habis? Padahal kalau kita bernapas menghirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida kan? Iya kan? Pada akhirnya oksigen itu akan habis secara logika. Tapi ternyata tidak. Dia tidak akan habis. Karena kenapa? Karbon dioksida yang kamu keluarkan itu diambil sama tumbuhan. Diambil sama tumbuhan dalam proses fotosintesis, kemudian difotosintesiskan dan dirubah kembali menjadi oksigen, dikeluarkan kembali. Makanya dikatakan jangan tebang pohon sembarangan.
Karena kalau misalnya kau tebang sembarangan, pada akhirnya pohonnya habis, tidak ada lagi itu yang bisa merubah karbon dioksida hasil pembakaran kalian sama hewan, pembakaran kita sama hewan, tidak ada lagi yang bisa merubahnya. Lama kelamaan oksigen itu akan habis. Nah, bagaimana sistemnya? Bagaimana caranya? Apa yang dibutuhkan? Satu, daun. Untuk apa itu daun? Sebagai tempat. Oke? Daun itu sebagai tempat fotosintesis. Jadi pada tumbuhan itu, daun itu adalah tempatnya. Itu yang pertama. Kedua, apa lagi yang dibutuhkan, Pak? Yang kedua itu adalah air. Iya kan? Air. Dari mana didapat air, Pak? Dari dalam tanah. Apa yang mengisap? Akar. Yang mengisap air itu akar. Dikasih lewat di batang, melalui kambium, kemudian dibawa ke daun. Begitu prosesnya. Makanya kalau tumbuhan itu butuh disiram. Kalau musim kemarau kan? Kenapa butuh disiram? Karena kalau kamu tidak siram, berarti tidak ada bahannya satu untuk bikin makanan. Makanya tumbuhannya akan mati karena tidak bisa makan. Gitu maksudnya. Jadi ada pertama tadi, daun sebagai tempat. Kedua, air. Diambil dari dalam tanah. Makanya kita siram. Kalau ada hujan, tidak usah disiram. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibutuhkan. Jadi air, pertama. Kedua, karbon dioksida. Dari mana dapat karbon dioksida? Dari hasil pembakaran kita. Jadi dari hasil pernapasan kita dengan hewan. Kita kan menghirup oksigen, kan? Mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan diambil sama daun. Nah, itu saking baiknya itu daun, saking baik itu tumbuhan. Diambil sama tumbuhan bersama dengan air, kemudian dibawanya lah dia ke daun. Sampai ke daun, apalagi yang dibutuhkan, Pak? Ada namanya klorofil. Klorofil itu apa, Pak? Zat hijau daun. Di mana didapatkan? Di daun itu sendiri. Makanya daun itu warnanya hijau. Kebanyakan orang hijau tuh. Karena kenapa? Dia mengandung namanya zat klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Biasanya ada di daun, di sayur-sayur hijau itu ada, itu yang membuat warnanya itu hijau. Seperti itu. Jadi semakin hijau daunnya, semakin banyak klorofilnya di situ. Nah, sudah berapa nih? Air, karbon dioksida, klorofil juga. Sudah ada di bahannya tuh? Air, karbon dioksida, klorofil pada daun. Bahannya, tempatnya di mana? Tempatnya di daun. Sudah ada di tempatnya. Nah, apalagi yang dibutuhkan? Satu, cahaya matahari. Kenapa butuh cahaya matahari, Pak? Karena untuk proses apa? Proses pemasakan. Dia butuh cahaya matahari atau proses pembuatan makanan itu. Dia butuh cahaya matahari. Jadi makanya tumbuhan kalau di dalam ruangan lama-kelamaan akan mati itu. Kalau dia kau tidak kasih kena cahaya matahari. Karena kenapa? Dia tidak bisa berfotosintesis membuat makanan. Karena dia tidak pernah kena cahaya matahari. Makanya kalau ada mamamu di rumah ada potnya di dalam rumah kan, usahakan itu pot kalau pagi kena matahari. Karena kapan dia tidak pernah kena matahari, lama-kelamaan itu akan mati seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi begitulah proses fotosintesis. Lanjut. Nomor 4. Lara. Sebutkan contoh adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Oke. Adaptasi morfologi, ikan memiliki sirip dan ekor sebagai pendorong tubuh ikan dalam air. Oke, itu morfologi ya. Adaptasi Fisiologi. Cumi-cumi akan menghasilkan tinta apabila merasa terancam oleh predator. Ya, Adaptasi tingkah laku. tingkah laku. Cicak memutuskan Oke, namanya autotomi. beredar oleh predator. Ya itu. Jadi ada 3 adaptasinya. Yang pertama itu fisiologi. Yang pertama itu adalah morfologi. Contoh misalnya ikan. Itu di dalam air itu kan ada sirip ya. Ada sirip sama ekornya. Dia digunakan apa? Untuk berenang di air. Kemudian fisiologi. Fisiologi itu adaptasinya bagaimana? Adaptasinya itu misalnya seperti tinta. Dia adakan tintanya itu. Dia jadi cumi-cumi itu pada saat akan dimakan oleh mangsa, dia itu sembunyikan tintanya. Sembunyikan tintanya sebagai sebagai senjatanya dia. Oke. Kemudian kalau ada tingkah laku, itu cicak, namanya autotomi. Autotomi itu proses melepas ekor. Bukan kita yang biasanya kan kita yang mengganggu, kasih ada cicak lihat ini toh, dikasih begini sama sapu toh. Biasanya kan begitu. Biasanya langsung terputus ekornya. Kita bilang, "Ih, gara-gara saya ekornya putus." Bukan gara-gara sapu itu, tapi memang cicak itu yang sengaja memotong ekornya. Apa gunanya? Supaya misalnya kucing ya, kalau kita kan kasih tahu. Kucing itu misalnya sering ganggu cicak itu, pada saat dia mau terkam, itu dia kasih putus ekornya. Badannya itu sudah lari, selamat nih. Yang tinggal itu cuma ekor goyang-goyang begini, goyang-goyang. Nah, karena goyang ekornya itu, goyang-goyang begini, kucing itu tertarik ke situ, perhatiannya ditarik ke sana. Makanya kucing malah kasih ganggu itu ekornya, padahal itu ekornya sudah dikorbankan memang. Jadi lama-kelamaan itu ekor akan berhenti bergerak dan kering dan habis seperti itu, akan kering. Pertanyaannya, Pak, berarti cicak yang lari itu buntung? Iya buntung. Tapi kelebihannya cicak, dia bisa menumbuhkan kembali ekornya dengan cepat. Jadi bisa tumbuh lagi. Seperti itu. Kecuali ada orang bilang, buaya juga seperti itu. Tidak, cuma cicak saja. Pak, ada buaya buntung? Iya, tapi itu kan dipotong sama manusia. Maksudnya ditebas sama manusia, tidak bisa tumbuh lagi. Kalau cicak bisa. Namanya autotomi. Itu ya. Lanjut nomor 5, cepat. Sebutkan sifat-sifat kain katun. Apa? Sebutkan sifat-sifat kain katun. Kain katun, oke. Kain katun memiliki sifat-sifat menguntungkan adalah sifat yang kuat dalam keadaan basah bertambah 25%. Dapat menyerap air. Oke, itu terlalu teknis. Coba dengar saja gini. Katun itu kan kain, ya kan?
Katun itu kain. Biasanya katun yang asli itu terbuat dari apa? Dari kapas. Oke? Kain katun itu terbuat dari kapas. Kapas itu dari mana? Dari tumbuhan. Iya kan? Kapas itu kan tumbuhan. Semua bahan kain yang asalnya dari makhluk hidup itu mahal. Kenapa mahal, Pak? Karena dia harus ditanam dulu, baru bisa dapat. Jadi katun itu dari kapas. Dia diproses dari kapas, dibikin benang, kemudian dibikin kain. Seperti itu. Atau kapasnya langsung dibikin kain. Ataukah kain katun. Nah, pertanyaannya di sini, apa kelebihannya? Kelebihannya itu pertama, kuat biasanya. Oke, yang kedua, itu mudah menyerap air. Jadi apa fungsinya? Kenapa dia mudah menyerap air, Pak? Karena pada saat kita pakai, kita berkeringat, biasanya itu langsung diserap sama baju kita. Jadi kita biasanya tidak gerak. Makanya kita sering bilang, dinginnya dipakai. Sebenarnya dia dingin dipakai itu karena dia menyerap panas dari dalam dari tubuh kita. Kalau ada keringat dia serap dia. Itu kain katun seperti itu. Makanya dia mahal. Makanya itu baju-baju kaos saja itu yang di Planet Surf, di distro-distro itu mahal. Kenapa mahal? Bahkan biasa baju kaos harganya sampai 400.000. Baju kaos champion yang asli, itu kan sampai 500.000 itu satu. Nah, baju kaos karena kenapa? Dia memang katun asli, enak dipakai. Katun asli, kecuali dengan baju yang 103, ada biasa jual di pasar itu baju 103. Itu memang kaos, kelihatan baju kaos toh, tapi itu bukan katun asli. Biasanya dibikin dari apa? Bahan sintetis. Biasanya campuran zat kimia seperti ada karetnya, ada plastiknya, dia kasih juga kain sedikit misalnya. Mungkin dia kasih kain katun mungkin sekitar 10% atau 20%. Begitu. Tapi kalau misalnya yang katun asli 100% dia katun. Nah, itu yang mahal. Karena kenapa? Kenapa mahal? Karena memang bahan bakunya mahal. Kapas itu kan kenapa bisa mahal? Karena dia harus ditanam dulu. Ditanam lama lagi baru bisa ada lagi gitu, ya. Oke, lanjut. Sebutkan 2 contoh peristiwa pembusukan. Oke, 1. Pembusukan tanaman berfungsi menjadi pupuk organik. Oke, humus. Oh iya, pupuk organik. Oke, lanjut. 2. Susu yang berfermentasi menjadi keju. Fermentasi. Ya, oke. Jadi yang pertama itu tumbuhan. Contoh, tumbuhan mati. Iya kan? Ada kan biasa tumbuhan mati tak? Tumbuhan itu mati atau apalah, hewan mati, tumbuhan mati itu pada saat di tanah itu akan membusuk, lama-kelamaan membusuk, itu akan menyatu dengan tanah. Dia jadi apa? Jadi pupuk. Tanahnya itu akan jadi pupuk, artinya tanah yang sangat subur. Biasanya kita ambil, dijadikan pupuk. Kalau dia tanah berarti tanah apa? Namanya tanah humus. Jadi artinya tanah yang sangat subur. Biasanya itu dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan yang sudah mati. Itu pembusukan. Kedua tadi fermentasi. Perhatikan. Fermentasi susu. Jadi keju yang kalian makan itu, keju kera, mozzarella dan lain sebagainya, itu jangan kaget, itu proses pembusukan. Dari apa? Dari susu. Tapi bukan dikatakan busuk tidak bisa dimakan, tidak. Tapi namanya fermentasi. Jadi susu diendapkan di fermentasi, dia jadi keju. Makanya dia kayak kalsium. Keju itu kayak kalsium. Kenapa kayak kalsium, Pak? Karena memang dia hasilnya dari susu. Seperti itu. Apalagi tempe. Sering lihat tempe? Nah, itu kan fermentasi juga. Iya kan? Dari kacang kedelai kemudian disimpan sampai dia terfermentasi jadi tempe. Sama dengan tahu. Itu semua adalah proses pembusukan secara positif ya. Bukan pembusukan yang kayak nasi basi. Busuk sekali, bukan itu yang dimaksud. Oke? Tapi itu juga proses pembusukan. Sama proses pembusukan juga. Cuma dia tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau misalnya keju itu disengaja. Tempe itu disengaja, difermentasi namanya. Ya? Oke, lanjut. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan sifat benda. 1. Apa di situ kau jawab? 1. Pemanasan. Pemanasan. 2. Pendingin. 3. Apa? Pendingin. Pendinginan. Iya. Apalagi? 3. Pembakaran. Pembakaran. Apalagi? Itu Ji, yang lain. Ada yang dapat yang lain? Pembusukan. Bagus. Perkaratan. Jadi banyak. Pertama dulu pembakaran. Pembakaran itu kayu. Kamu bakar jadi apa? Jadi abu. Itu kan perubahan bentuk. Pendinginan. Air kamu masukkan ke dalam freezer, didinginkan lama, jadi apa? Batu. Berarti dari cair jadi padat. Iya kan? Cair jadi padat, perubahan bentuk. Apalagi perkaratan, dari besi halus berkarat itu berubah. Apalagi pembusukan. Pembusukan tadi ya. Misalnya dari itu tadi jangan itu agak terlalu anu saya lihat kalau kita katakan pembusukan. Dari sisa-sisa makanan atau hewan membusuk jadi apa? Jadi tanah bercampur dengan tanah jadi pupuk. Itu tanah humus namanya. Ya. Lanjut. Nomor berapa itu? 8. Tuliskan 3 contoh perubahan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk. Oke, jadi ada 2. Saya balap saja ya karena waktunya sisa sedikit. Jadi ada 2 perubahan wujud benda. Pertama sementara, kedua permanen. Kalau sementara berarti bisa kembali ke wujud semula. Kalau permanen tidak bisa lagi kembali. Contoh, kalau sementara air dimasukkan ke kulkas, di freezer jadi batu kan? Jadi padat. Cair jadi padat. Itu sementara. Kenapa? Pada saat dikasih keluar di kulkas, diangin-anginkan kena cahaya matahari dan sebagainya, kembali jadi cair. Iya kan? Itu sementara. Jadi cair, jadi padat, kembali jadi cair. Bisa. Itu sementara. Kedua apa? Apa lagi?
Ada banyak yang seperti itu yang sifatnya sementara. Apalagi misalnya besi yang dicairkan itu, dipanasi, dicairkan, itu kan jadi apa ya? Jadi cairan-cairan panas. Ya kan warna merah itu. Nah, itu kalau dingin jadi besi lagi. Gitu. Jadi kuat lagi, jadi besi lagi. Nah, yang apa lagi namanya? Yang tidak bisa kembali atau permanen. Contoh, semen. Semen itu kan kayak serbuk ya. Cuma kasih air itu masih jadi batu kan? Membatu. Apakah dia bisa jadi semen lagi? Nggak bisa itu. Itu namanya permanen. Apa? Kayu yang dibakar. Jadi ada kayu, kita bakar jadi abu tuh. Apakah abunya bisa jadi kayu? Tidak bisa. Itu namanya permanen. Lilin yang dibakar jadi mencair kan? Apakah bisa kembali seperti bentuknya memanjang lagi? Tidak bisa. Kecuali ada proses lain ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ada proses lain tidak. Oke, 9, cepat. Perubahan wujud dapat berlangsung dalam fisika, kimia, dan biologi jelaskan. Iya, fisika tidak bisa menghasilkan zat yang baru. Kalau kimia bisa menghasilkan zat yang baru. Kalau misalnya biologi itu bisa apa? Perubahan zat yang dihasilkan makhluk hidup. Yang dihasilkan makhluk hidup. Contoh apa? Pembusukan tadi. Jadi nasi, perhatikan dulu. Nasi yang kamu simpan 1 hari 2 hari, itu kan basi kan? Itu apa yang membuat basi? Bakteri. Bakteri itu yang membuat basi, jamur itu yang membuat basi. Bakteri sama jamur, bakteri itu apa? Mau hidup. Itu namanya perubahan secara biologi. Nah, dia dianukan sama makhluk hidup. Oke, terakhir, cepat Kevin. Kertas mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sebutkan 3 manfaat kertas. Oke, untuk menulis, membungkus makanan, apalagi? Bahan Media cetak, banyak ya. Iya, kerajinan. Cukup ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.